Aceh Besar, dalam istilah Aceh disebut Aceh Raya, karena daerah inilah pada mulanya menjadi inti kerajaan Aceh, beserta beberapa daerah yang telah menjadi bahagian dari wilayah Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidia, Pulau Wek Sabang, hingga Aceh Barat. Di sini pula terletak ibu kota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Raya ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Riasagoa atau Aceh Segitiga. Awalnya Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Selimum, Lunga, dan Sabang. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonomi dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dalam wilayah hukum Kota Madiah Banda Aceh. Seiring tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, sejak tahun 1969 mulailah dirintis usaha pemindahan ibu kota Aceh Besar dari wilayah Banda Aceh, hingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 Aceh Besar dari wilayah Kota Madiah Banda Aceh ke ibu kota Kabupaten Aceh Besar saat ini, Kota Janto. Pada 29 Agustus 1983, pemindahan ibu kota kabupaten mulai dilakukan secara bertahap, termasuk seluruh aktivitas perkantoran daerah tingkat 2, hingga akhirnya diresmikanlah Kota Janto sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Besar oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, Suparjo Rustam, pada tanggal 3 Mei 1984 yang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kota Janto. Kabupaten Aceh Besar sendiri memiliki luas wilayah 2.903,50 km persegi atau 5,11% luas Provinsi Aceh. Kabupaten ini memiliki wilayah kecamatan 68 mukim dan 604 kampung atau desa yang tersebar dari kaki Gunung Selawah perbatasan dengan Kabupaten Pidia sampai kaki Gunung Gurute perbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya hingga ke kawasan kepulauan Pulau Aceh. 10% desa di Aceh Besar merupakan kawasan pesisir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2017, penduduk Kabupaten Aceh Besar mencapai 409.109 jiwa, terdiri dari 209.593 penduduk laki-laki dan 199.516 jiwa penduduk perempuan, dengan seks ratio 105. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 3,69% per tahun, diperkirakan pada tahun 2019, penduduk Aceh Besar mencapai 425.000 jiwa dengan kepadatan 130 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Krung Baruna memiliki kepadatan tinggi karena luas wilayahnya kecil, sementara Kecamatan Baru Imarah memiliki kepadatan tinggi karena merupakan salah satu kawasan perkotaan dan juga satu pusat pemukiman yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Untuk Kecamatan Pulau Aceh memiliki kepadatan rendah karena wilayahnya yang berada di pulau. Untuk Kota Janto sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Besar memiliki kepadatan sedang karena sebahagian besar wilayahnya yang masih kawasan hutan, namun dalam proses pembangunan perkantoran pemerintahan dan perdagangan. Memasuki usia 35 tahun, Kabupaten Aceh Besar memiliki kemajuan pembangunan yang menggembirakan. Di tengah sejumlah tantangan dan persoalan dalam setiap periode pemerintahan, sejumlah prestasi dan keberhasilan pembangunan berhasil diraih Kabupaten Aceh Besar dari berbagai bidang. Keberhasilan program pemerintah tersebut tidak terlepas dari sikap mental, ketegasan, dan kedisiplinan para penyelenggara pemerintahan di bawah kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Insinyur Wardi Adi dan Tengku Haji Husaini Awahab. Keduanya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Aceh Besar periode 2017-2022 setelah unggul dalam Pilkada tahun 2017 dengan perolehan 110.000 suara pemilih.
Sejak dilantik, pasangan birokrat dan ulama ini mengambil berbagai kebijakan sebagai langkah efisien dan efektivitas, sehingga berbagai program pemerintah dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menampung aspirasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Insinyur Mawardi Ali adalah tokoh masyarakat Aceh Besar yang lahir di Desa Sim, Kecamatan Darussalam pada 2 Januari 1969. Lulusan S1 Fakultas Teknik Kimia Unsiah pada tahun 1995 ini sebelumnya telah menunjukkan sumbangsi kepada masyarakat sejak mendapatkan amanah sebagai wakil rakyat untuk DPRK Aceh Besar selama 2 periode, 1999 hingga 2009. Kepercayaan masyarakat Aceh Besar kemudian menghantarkan Mawardi Ali sebagai anggota DPR Aceh selama 2 periode, 2009 hingga 2019. Sementara Tengku Haji Husaini Awahab dianggap merupakan figur yang tepat mendampingi tugas sebagai wakil bupati. Tokoh ulama Dayak kelahiran Selimum 30 Juli 1962 ini memiliki pengalaman di bidang pemerintahan saat mengemban amanah rakyat sebagai anggota DPRK Aceh Besar periode 2004-2009 dan periode 2014-2019. Sebagai Ketua Himpunan Ulama Dayak Aceh Besar, HUDA, tokoh yang akrab disapa Walid Husaini ini juga diyakini membangun karakter masyarakat Aceh Besar dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar menerapkan strategi program kerja yang didukung kinerja optimal oleh pimpinan instansi, dinas, dan SKPD Kabupaten guna mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan di berbagai sektor untuk kesejahteraan masyarakat. Di bidang tata pemerintahan, pemerintah Mawardi Ali dan Husaini Awahab berhasil mempertahankan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan pemerintahan, yaitu wajar tanpa pengecualian WTP oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akhir tahun 2018. Hal ini karena setiap rencana kerja pemerintah daerah diawali dengan melakukan sistem perencanaan secara terpadu melalui pelaksanaan musrenbang setiap tahun untuk perencanaan program kegiatan di tahun berikutnya. Dengan sistem pemerintahan sekarang, di mana kita juga memiliki visi, misi kita, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang bersih, yang bertanggung jawab, yang bisa melaksanakan semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, oleh karenanya ini dapat diwujudkan setiap tahunnya melalui proses pengesahan anggaran antara pemerintah dan juga DPRK Kabupaten Aceh Besar. Selama ini memang kerjasama dengan mitra kita DPRK Kabupaten Aceh Besar itu berjalan dengan baik. Kita setiap tahunnya mengesahkan anggaran pada tepat waktu. Kalau anggaran tahunan itu kita sahkan pada akhir bulan November setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa memang kita serius dalam hal pengesahan APBK Kabupaten Aceh Besar di setiap tahun. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan. Sektor yang paling dominan adalah pertanian, diikuti sektor lain seperti perdagangan, jasa, industri, dan pertambangan. Untuk mengembangkan sektor ekonomi, pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang berpotensial pada sektor unggulan, termasuk menggali potensi semua sektor agar lebih bernilai potensial, sehingga memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 adalah sebanyak 555 orang, di mana jumlah pencari kerja
laki-laki lebih banyak daripada kaum perempuan. Jika dilihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut jenjang pendidikan, yang mendominasi adalah tingkat pendidikan S1 dan D4 dengan jumlah 194 orang. Kemudian tingkat pendidikan SMU sederajat sebanyak 196 orang. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas lahan bagus sawah seluas 31.970 hektar. Terdiri dari lahan sawah irigasi teknis seluas 21.041 hektar dan lahan sawah tadah hujan seluas 10.851 hektar. Dengan lahan pertanian seluas ini, Kabupaten Aceh Besar terus mengupayakan secara maksimal usaha pendapatan potensi pertanian, di antaranya dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Pada tahun 2012, Kabupaten Aceh Besar pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pertanian atas keberhasilan di sektor pertanian dengan hasil produksi padi sawah 288.521 ton. Hasil ini terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2018, produksi padi sawah di Kabupaten Aceh Besar mencapai 305.167 ton dengan luas panen tercatat 48.108 hektar. Kecamatan yang memberikan sumbangsi terbesar untuk produksi padi sawah adalah Kecamatan Montasik, mencapai 51.430 ton atau 16,85% dari seluruh produksi padi sawah di Kabupaten Aceh Besar. Disusul Kecamatan Indrapuri yang menghasilkan 44.106 ton. Sektor pertanian Aceh Besar juga menghasilkan produksi kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Sementara produksi kacang kedelai di Kabupaten Aceh Besar tercatat 960 ton. Penghasil terbesar adalah Kecamatan Indrapuri, yaitu berjumlah 860 ton, atau 89,58% dari jumlah produksi kacang kedelai di Kabupaten Aceh Besar. Dalam meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mendukung program Kementerian Pertanian, di tahun 2019 pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan program cetak 200 hektar sawah baru yang juga bertujuan untuk menanggulangi alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, bersama pemerintah Aceh juga dilaksanakan program tanam padi 3 kali setahun atau program peningkatan indeks pertanian padi sawah dari rata-rata 1,6 kali menjadi 3 kali dalam setahun, yang lebih dikenal dengan sebutan IP 300. Di tahun 2018, hasil perkebunan produksi kelapa dalam di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 5.908 ton. Dengan daerah penghasil terbanyak adalah Kecamatan Pulau Aceh, sejumlah 668,16 ton atau 11,31% dari total produksi di Kabupaten Aceh Besar. Untuk komoditas cengkeh, dari hasil 684 ton, Kecamatan Rukna menjadi penghasil terbanyak dengan menyumbang 153,5 ton atau sebesar 22,44% untuk produksi cengkeh Aceh Besar. Untuk produksi tanaman kopi Aceh Besar mampu menghasilkan mencapai 639 ton dengan daerah penghasil terbanyak adalah Kecamatan Selimu sejumlah 140,5 ton atau 21,98% dari total produksi di Kabupaten Aceh Besar. Kondisi tanah wilayah Kabupaten Aceh Besar khususnya di sekitar pegunungan Selawah yang subur juga cocok ditanami berbagai jenis sayuran, jagung, cabai, dan beberapa komoditi unggulan lainnya. Aceh Besar memiliki padang pengembalaan ternak sekitar 512.296 hektar yang tersebar di 14 kecamatan. Populasi ternak yang ada di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan. Populasi ternak di Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 terdiri dari ternak besar dan kecil. Sapi berjumlah 122.702 ekor, kerbau sebanyak 37.952 ekor, kambing 86.162 ekor, dan domba sebanyak 6.797 ekor. Sedangkan untuk populasi jenis ternak unggas
seperti ayam ras pedaging dan petelur ada sebanyak 12.331.577 ekor ayam. Ayam buras berjumlah 13.825.316 ekor, serta itik sebanyak 3.183.139 ekor. Selain memenuhi kebutuhan sendiri, Aceh Besar juga mengeluarkan ternak untuk kebutuhan daerah tujuan utama seperti Banda Aceh, Pidian, Aceh Utara, Aceh Timur, Birun, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Dengan potensi ini, Kabupaten Aceh Besar dapat menjadi pemasok utama dalam memenuhi kebutuhan daging bagi daerahnya sendiri dan mencapai swasembada daging. Dalam rangka mewujudkan swasembada daging yang telah dicanangkan secara nasional sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, pemerintah Kabupaten Aceh Besar tetap fokus melanjutkan program prioritas peningkatan populasi ternak sapi, kerbau, dan kambing. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, seperti melalui perluasan penyediaan kebun rumput yang saat ini telah tersedia seluas 5.400 hektar kebun rumput milik peternak dan 500 hektar milik pemerintah. Juga dibentuk 623 kelompok tani aktif dengan kelompok tani ternak terbanyak ada di Kecamatan Selimung sejumlah 81 kelompok. Juga dibentuk 623 kelompok tani aktif dengan kelompok tani ternak terbanyak ada di Kecamatan Selimung sejumlah 81 kelompok. Secara geografis, Aceh Besar memiliki wilayah pesisir yang memiliki potensi di sektor kelautan dan perikanan. Dengan panjang pantai 334 km dan luas perairan laut 2.766 km, mengelilingi 2 pulau besar dan 21 pulau kecil. Aceh Besar juga memiliki 8 kecamatan pesisir terdiri dari 83 kampung yang berada di pesisir pantai dengan jumlah nelayan laut sekitar 4.577 orang, ditambah 575 orang petani tambak dan 187 orang petani kolam. Luas areal budidaya perikanan di Kabupaten Aceh Besar tercatat seluas 1.800,90 hektar, di mana areal budidaya tambak memiliki luas 722,20 hektar dan budidaya kolam 96,50 hektar. Didukung prasarana perikanan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu 7 TPI, 2 PPI, 11 unit dermaga, dan 18 balai nelayan. Dengan tersedianya sarana perikanan ini di Aceh Besar, produksi ikan laut di Kabupaten Aceh Besar mencapai 500 ton per tahun. Potensi ini jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam mengelola sumber daya pesisir dan kelautan yang cukup besar ini, terwujud dengan persamaan persepsi para stakeholder tentang konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Aceh Besar juga memiliki potensi yang mampu bersaing dengan kabupaten kota industri lainnya di Aceh. Faktor ini salah satunya didukung dengan keterampilan yang dimiliki masyarakat, baik itu berupa industri batu bata, perabot, atau furnitur, pertukangan, dan perbengkelan. Termasuk pengembangan industri kecil rumah tangga, berupa pengolahan makanan dan minuman, jamu dan obat-obatan, hingga kerajinan menjahit, bordir, dan membuat souvenir Aceh. Untuk tahun 2018, nilai investasi pada sektor industri kecil formal di Kabupaten Aceh Besar mencapai jumlah cukup besar pada industri kerajinan, sekitar 44,94 miliar rupiah, disusul dengan industri kimia dan bahan bangunan sekitar 37,74 miliar rupiah. Sedangkan industri sandang memiliki nilai investasi yang paling sedikit, yaitu sekitar 1,69 miliar rupiah. Untuk sektor industri kecil non-formal, nilai investasinya juga didominasi oleh industri pangan, yaitu sekitar 13,3 miliar rupiah. Sedangkan nilai investasi terkecil, yaitu industri sandang, sekitar 1,36 miliar rupiah. Unit usaha terbanyak pada sektor industri formal berada pada industri pangan,
yaitu 1.257 unit usaha dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 3.499 orang. Sedangkan untuk sektor industri non-formal, unit usaha terbanyak adalah juga industri pangan sebanyak 284 unit usaha yang mampu menampung tenaga kerja sebanyak 1.252 orang. Sementara untuk produksi semen, pada PT Solusi Bangun Andalas yang berlokasi di Rukna, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 berjumlah 1.300.095 ton. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga menaruh perhatian serius dalam peningkatan SDM pendidikan masyarakat melalui berbagai regulasi, terobosan, dan sejumlah program. Di antaranya penyelenggaraan boarding school SMA Ali Hashimi hingga pendirian Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Aceh dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Aceh di Kota Janto. Selain itu juga telah dilaksanakan program penyelenggaraan sekolah unggul dari jenjang SD di 23 kecamatan, SMP 6 subrayon, dan SMA non-boarding school di 3 subrayon. Program lain yang dilaksanakan adalah peningkatan kompetensi guru, program penataan dan pemerataan guru, pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, hingga program peningkatan mutu pembelajaran agama Islam dan pemenuhan standar pelayanan minimal di semua jenjang pendidikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang peduli dan berkomitmen memajukan pembangunan pendidikan di Aceh Besar. Pada tahun 2017, jumlah sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar ada sebanyak 210 sekolah, di mana sebanyak 9 sekolah dikelola oleh pihak swasta dan sisanya berstatus negeri. Jumlah guru yang ada sebanyak 2.753 orang dan jumlah murid terdaftar sejumlah 29.959 orang. Untuk jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama terdata sebanyak 71 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.348 orang dan 11.893 orang murid. Sedangkan untuk tingkat sekolah lanjutan tingkat atas, jumlahnya ada sebanyak 52 sekolah dan 16 diantaranya merupakan sekolah swasta. Jumlah tenaga pendidik untuk tingkat SLTA sebanyak 1.379 orang dan murid yang terdaftar sebanyak 10.005 orang. Untuk tahun 2019, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan Daya telah mengalokasikan dana sebesar 21 miliar rupiah untuk berbagai program penguatan dan pembinaan serta pembangunan daya. Sementara itu, ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, dan lainnya merupakan faktor utama untuk menunjang kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu, sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar telah tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah puskesmas sebanyak 28 buah, Pustu sebanyak 69 buah, Poskesdes sebanyak 295 buah, dan Posyandu berjumlah 656 buah. Tenaga kesehatan baik dokter, perawat, dan bidan maupun tenaga medis juga telah menempati seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Dari 124 tenaga dokter, terdiri dari 13 dokter spesialis, 88 dokter umum, dan 23 orang dokter gigi. Ditambah jumlah perawat dan bidan sebanyak 1.231 orang, farmasi 54 orang, kesehatan lingkungan 75 orang, gizi 63 orang, kesehatan masyarakat 165 orang, tenaga medis 124 orang, dan teknisi medis berjumlah 95 orang. Hingga pada tahun 2018, keseluruh jumlah personil kesehatan menurut unit kerja tersedia sebanyak 1.807 orang. Kabupaten Aceh Besar juga memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, baik berupa wisata alam, wisata budaya, dan wisata lainnya. Objek wisata di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 3 jenis, yaitu objek wisata budaya, objek wisata alam, dan objek wisata dengan minat khusus.
Objek wisata budaya sangat banyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar, dari benteng pertahanan zaman Kerajaan Aceh, makam-makam kuno keluarga kerajaan dan ulama, hingga dicanangkan desa wisata yang khusus mempertahankan budaya Aceh seperti Desa Lubuk Sukun, Kecamatan Ingin Jaya. Untuk potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Besar antara lain terdapat waduk keliling yang berada di Kecamatan Kuta Cedli, air terjun Kuta Malaka di Kecamatan Kuta Malaka, air terjun Lung di Kecamatan Lung, Pantai Lampu di Kecamatan Lukna, tempat wisata pemandian Berayun di Lepung, Ujung Pancu di Kecamatan Pekanbadak yang merupakan lokasi yang sangat cocok untuk melihat sunset dan Pantai Lukna. Objek wisata khusus terdapat di Kecamatan Lukna yaitu Pantai Babah 2 dan Pantai Lampu. Dengan ombak yang cukup besar di daerah pantai tersebut dan pemandangan yang sangat indah, menjadikan daerah tersebut menjadi tujuan wisata untuk selancar atau surfing. Pantai Ujung Pancu dengan daerah perbukitan digunakan sebagai wisata pemancingan. Salah satu prestasi pemerintah Mawardi Ali dan Husaini Awahab yang tertoreh dengan tinta emas adalah kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Aceh Pora ke-13 bulan November tahun 2018. Selain sukses menjadi tuan rumah event olahraga yang diikuti 23 kontingen kabupaten kota se-Aceh, Aceh Besar juga meraih prestasi membanggakan setelah keluar sebagai juara umum Pora, di mana kontingen Aceh Besar berhasil merebut 124 emas, 65 perak, dan 78 perunggu, melebihi dari yang ditargetkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga sukses melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2019 untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden. Untuk DPRK Aceh Besar, Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil berebut kursi di semua daerah pemilihan Aceh Besar dengan total raihan 7 kursi. Kemudian Partai Aceh dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masing-masing mendapatkan 5 kursi. Selanjutnya, Partai Daerah Aceh (PDA) yang berhasil merebut 4 kursi, serta Golkar dan Nasdem yang masing-masing mendapatkan 3 kursi. Kerbau sebanyak 37.952 ekor, kambing 86.162 ekor, dan domba sebanyak 6.797 ekor. Sedangkan untuk populasi jenis ternak unggas seperti ayam ras pedaging dan petelur ada sebanyak 12.331.577 ekor ayam. Ayam buras berjumlah 13.825.316 ekor, serta itik sebanyak 3.183.139 ekor. Selain memenuhi kebutuhan sendiri, Aceh Besar juga mengeluarkan ternak untuk kebutuhan daerah tujuan utama seperti Banda Aceh, Pidia, Aceh Utara, Aceh Timur, Pirun, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Dengan potensi ini, Kabupaten Aceh Besar dapat menjadi pemasok utama dalam memenuhi kebutuhan daging bagi daerahnya sendiri dan mencapai swasembada daging. Dalam rangka mewujudkan swasembada daging yang telah dicanangkan secara nasional sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, pemerintah Kabupaten Aceh Besar tetap fokus melanjutkan program prioritas peningkatan populasi ternak sapi, kerbau, dan kambing. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, seperti melalui perluasan penyediaan kebun rumput yang saat ini telah tersedia seluas 5.400 hektar kebun rumput milik peternak dan 500 hektar milik pemerintah. Juga dibentuk 623 kelompok tani aktif dengan kelompok tani ternak terbanyak ada di Kecamatan Selimung sejumlah 81 kelompok. Juga dibentuk 623 kelompok tani aktif dengan kelompok tani ternak terbanyak ada di Kecamatan Selimung sejumlah 81 kelompok. Secara geografis,
Aceh Besar memiliki wilayah pesisir yang memiliki potensi di sektor kelautan dan perikanan. Dengan panjang pantai 334 km dan luas perairan laut 2.796 km, mengelilingi 2 pulau besar dan 21 pulau kecil. Aceh Besar juga memiliki 8 kecamatan pesisir, terdiri dari 83 kampung yang berada di pesisir pantai, dengan jumlah nelayan laut sekitar 4.577 orang, ditambah 575 orang petani tambak dan 187 orang petani kolam. Luas areal budidaya perikanan di Kabupaten Aceh Besar tercatat seluas 1.800,90 hektar, di mana areal budidaya tambak memiliki luas 722,20 hektar dan budidaya kolam 96,50 hektar. Didukung prasarana perikanan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu 7 TPI, 2 PPI, 11 unit dermaga, dan 18 balai nelayan. Dengan tersedianya sarana perikanan ini di Aceh Besar, produksi ikan laut di Kabupaten Aceh Besar mencapai 500 ton per tahun. Potensi ini jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam mengelola sumber daya pesisir dan kelautan yang cukup besar ini, terwujud dengan persamaan persepsi para stakeholder tentang konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Aceh Besar juga memiliki potensi yang mampu bersaing dengan kabupaten kota industri lainnya di Aceh. Faktor ini salah satunya didukung dengan keterampilan yang dimiliki masyarakat, baik itu berupa industri batu bata, perabot atau furnitur, pertukangan, dan perbengkelan, termasuk pengembangan industri kecil rumah tangga berupa pengolahan makanan dan minuman, jamu dan obat-obatan, hingga kerajinan menjahit, bordir, dan membuat souvenir Aceh. Untuk tahun 2018, nilai investasi pada sektor industri kecil formal di Kabupaten Aceh Besar mencapai jumlah cukup besar pada industri kerajinan, sekitar 44,94 miliar rupiah, disusul dengan industri kimia dan bahan bangunan sekitar 37,74 miliar rupiah. Sedangkan industri sandang memiliki nilai investasi yang paling sedikit, yaitu sekitar 1,69 miliar rupiah. Untuk sektor industri kecil non-formal, nilai investasinya juga didominasi oleh industri pangan, yaitu sekitar 13,3 miliar rupiah. Sedangkan nilai investasi terkecil, yaitu industri sandang, sekitar 1,36 miliar rupiah. Unit usaha terbanyak pada sektor industri formal berada pada industri pangan, yaitu 1.257 unit usaha dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 3.499 orang. Sedangkan untuk sektor industri non-formal, unit usaha terbanyak adalah juga industri pangan sebanyak 284 unit usaha yang mampu menampung tenaga kerja sebanyak 1.252 orang. Sementara untuk produksi semen pada PT Solusi Bangun Andalas yang berlokasi di Hukna Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 berjumlah 1.300.095 ton. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga menaruh perhatian serius dalam peningkatan SDM pendidikan masyarakat melalui berbagai regulasi, terobosan, dan sejumlah program. Di antaranya penyelenggaraan boarding school SMA Ali Hashimi hingga pendirian Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Aceh dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Aceh di Kota Janto. Selain itu juga telah dilaksanakan program penyelenggaraan sekolah unggul dari jenjang SD di 23 kecamatan, SMP 6 subrayon, dan SMA non-boarding school di 3 subrayon. Program lain yang dilaksanakan adalah peningkatan kompetensi guru, program penataan dan pemerataan guru, pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, hingga program peningkatan mutu pembelajaran agama Islam dan pemenuhan standar pelayanan minimal di semua jenjang pendidikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang peduli dan berkomitmen memajukan pembangunan pendidikan di Aceh Besar.
Pada tahun 2017, jumlah sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar ada sebanyak 210 sekolah, di mana sebanyak 9 sekolah dikelola oleh pihak swasta dan sisanya berstatus negeri. Jumlah guru yang ada sebanyak 2.753 orang dan jumlah murid terdaftar sejumlah 29.959 orang. Untuk jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama terdata sebanyak 71 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.348 orang dan 11.893 orang murid. Sedangkan untuk tingkat sekolah lanjutan tingkat atas, jumlahnya ada sebanyak 52 sekolah dan 16 diantaranya merupakan sekolah swasta. Jumlah tenaga pendidik untuk tingkat SLTA sebanyak 1.379 orang dan murid yang terdaftar sebanyak 10.005 orang. Untuk tahun 2019, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan Daya telah mengalokasikan dana sebesar 21 miliar rupiah untuk berbagai program penguatan dan pembinaan serta pembangunan daya. Sementara itu, ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan lainnya merupakan faktor utama untuk menunjang kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu, sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar telah tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah puskesmas sebanyak 28 buah, Pustu sebanyak 69 buah, Poskesdes sebanyak 295 buah, dan Posyandu berjumlah 656 buah. Tenaga kesehatan baik dokter, perawat, dan bidan maupun tenaga medis juga telah menempati seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Dari 124 tenaga dokter, terdiri dari 13 dokter spesialis, 88 dokter umum, dan 23 orang dokter gigi. Ditambah jumlah perawat dan bidan sebanyak 1.231 orang, farmasi 54 orang, kesehatan lingkungan 75 orang, gizi 63 orang, kesehatan masyarakat 165 orang, tenaga medis 124 orang, dan teknisi medis berjumlah 95 orang. Hingga pada tahun 2018, keseluruh jumlah personil kesehatan menurut unit kerja tersedia sebanyak 1.807 orang. Kabupaten Aceh Besar juga memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, baik berupa wisata alam, wisata budaya, dan wisata lainnya. Objek wisata di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 3 jenis, yaitu objek wisata budaya, objek wisata alam, dan objek wisata dengan minat khusus. Objek wisata budaya sangat banyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar, dari benteng pertahanan zaman Kerajaan Aceh, makam-makam kuno keluarga kerajaan dan ulama, hingga dicanangkan desa wisata yang khusus mempertahankan budaya Aceh seperti Desa Lubuk Sukun, Kecamatan Ingin Jaya. Untuk potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Besar antara lain terdapat waduk keliling yang berada di Kecamatan Kuta Cedli, air terjun Kuta Malaka di Kecamatan Kuta Malaka, air terjun Lhung di Kecamatan Lhung, Pantai Lampu di Kecamatan Lhunga, tempat wisata pemandian Berayun di Lepung, Ujung Pancu di Kecamatan Pekan Badai yang merupakan lokasi yang sangat cocok untuk melihat sunset dan pantai Lhunga. Objek wisata khusus terdapat di Kecamatan Lhunga yaitu Pantai Babah 2 dan Pantai Lampung. Dengan ombak yang cukup besar di daerah pantai tersebut dan pemandangan yang sangat indah, menjadikan daerah tersebut menjadi tujuan wisata untuk selancar atau surfing. Pantai Ujung Pancu dengan daerah perbukitan digunakan sebagai wisata pemancingan. Salah satu prestasi pemerintah Mawardi Ali dan Husaini Awahab yang tertoreh dengan tinta emas adalah kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Aceh Pora ke-13 bulan November tahun 2018. Selain sukses menjadi tuan rumah event olahraga yang diikuti 23 kontingen kabupaten kota se-Aceh, Aceh Besar juga meraih prestasi membanggakan setelah keluar sebagai juara umum Pora, di mana kontingen Aceh Besar berhasil merebut 124 emas, 65 perak, dan 78 perunggu
melebihi dari yang ditargetkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga sukses melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2019 untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden. Untuk DPRK Aceh Besar, Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil berebut kursi di semua daerah pemilihan Aceh Besar dengan total raihan 7 kursi. Kemudian Partai Aceh dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masing-masing mendapatkan 5 kursi. Selanjutnya, Partai Daerah Aceh (PDA) yang berhasil merebut 4 kursi, serta Golkar dan Nasdem yang masing-masing mendapatkan 3 kursi.